Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terus A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu'i utawi iku bab kang nerangake wudu. At-targhibu utawi iku demen fil wudu'i ing dalem wudu. Wa fi isbaghihi lan ing dalem nyempurnaaken wudu. Wa tarhibu lan miteni min adamil isbaghi saking ora anane nyempurnaaken. Wa malan tunggu yukono kang den ucapaken apa ma ba'dal wudu'i ing dalem sawise wudu. Qala ngendika Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu ya ayyuha hayndine wong alladzina kang utawi ayun iku wong akeh aman kang padha iman sapa alladzin idza kuntum ing dalem ari kalane jumeneng sapa sira kabeh ila sholati maring salat faghsilu mongko baswa sapa sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajah ira kabeh wa aidiakum lan pira-pira tangan ira kabeh ilal mirfaqaini komar ilal marofiki temeka maring pira-pira sikut wamsahu lan ngusapo sapa sira kabeh biru usikum lawan sirah ira kabeh wa arjulakum lan pira-pira sikil ira kabeh ilal ka'baini temeka maring palak loro. Wa qala lan ngendika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam miftahu sholati utawi kuncine salat iku at-tuhuru suci. Wa qala lan ngendika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku tawaddo alamun wudu sapa man fa asana mongko nuli bagusaken sapa man al wudu ing wudune wa sholalan salat sapa man rakaat ini ing rong rakaat lam hadis hale ora nyritakno sapa man nafsahu ing awak dhewe man bihima ing dalam karone rakaat ini bisyai'in kawan suci-suci minat dunia saking dunia kharaja mengko metu sapa man min dunubi saking dosane man kayaumi waladat kaya dinane nglairaken hu ing man sapa umuhu ibune man. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu fil wudu'i wa fi isbaghihi. Bab menjelaskan tentang masalah wudu dan beberapa perkara yang menjadikan kita mencintai atau suka terhadap melakukan wudu dan menyempurnakan wudu tersebut. Wa tarhibu min adamil isbaghi wa ma yuqalu ba'dal wudu'i, dan rambu-rambu atau sesuatu yang menjadikan kita enggan untuk meninggalkan isbagh, meninggalkan menyempurnakan wudu. Sesuatu yang memotivasi kita untuk menyempurnakan wudu dan meninggalkan dari tidak menyempurnakan wudu. Wa ma yuqalu ba'dal wudu'i, dan sesuatu yang dibaca setelah berwudu. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuh, he wong-wong kang padha iman eling-elinga. Nalika kowe kabeh ketika kalian semua hendak mendirikan sholat, maka basuhlah wajah-wajahmu dan tangan-tanganmu sampai pergelangan sikut, dan usaplah kepalamu, dan juga basuhlah kaki-kakimu sampai pada dua mata kaki. Kalimat wamsahu biru'usikum wa arjulakum ini, wa arjulakum dingatofno maring lafal faghsilu wujuhakum, bukan biru'usikum. Nengkono kan ana bae ya. Wamsahu ngusapa-sapa sira biru'usikum kelawan eta
piro-piro sirah-ira kabeh, tapi nang kono ing sira-sira, ing piro-piro sirah-ira kabeh. Berarti sing ngusap iku kepala, tapi sikil ora meluk diusap, tapi dibasuh. Krana diatofno maring lafal wujuhakum. Tidak hanya sekedar membasuh wajah, karena apa? Dalam satu riwayat hadis yang lain, itu segala sesuatu harus disertai dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu harus ada niatnya. Maka niat ini menjadi pokok utama dari seluruh perilaku ibadah. Mau itu zakat, mau itu puasa, mau itu haji, mau itu berwudu, apapun itu harus ada niatnya. Ini yang menjadi umdah. Pokok pertama sebelum menjalankan itu adalah azam, dan ketika masuk pada menjalankan adalah niat. Jadi ada azam berarti sebelum melakukan, terus ada niat berarti bebarengan dengan pas melakukan peribadatan itu. Maka disebut an-niyatu qasdu syai'in muqtaranatan bi fi'lihi, atau niat itu disebut sebagai tujuan, qasdun. Qasdu syai'in. Qasdu syai'in, sengaja untuk melakukan sesuatu yang disertai dengan melakukan itu. Maka di dalam ayat ini juga melibatkan hadis tersebut. Faghsilu wujuhakum. Ketika kita hendak secara syariat melakukan sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, maka harus wudhu dulu ketika kita hadas cilik. Hadas cilik, wudhu ketika kita berwudhu, faghsilu wujuhakum. Pertama, sesuai dengan ayat ini adalah kita harus membasuh wajah, dan ketika kita membasuh wajah disertai dengan niat pas pertama kali basuhan. Banyu mengalir atau kita nyidu air, set pas nempel banyu di muka pertama kali, plek dengan niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala, iki niat di dalam hati, niat ingsun ngilangaken hukumnya hadas cilik fardu krana Allah taala. Sing pertama bareng karo mbasuh wajah. Niat bersamaan dengan membasuh muka. Okay. Terus batasan-batasan membasuh wajah sebagaimana takrif-takrif yang sudah umum kita ketahui di dalam beberapa kitab-kitab fikih. Beberapa kitab-kitab fikih yaitu bagaimana bitisari, cukul-cukuli rambut iki muter ini sampai semene. Nah, ketika kita berhadap-hadapan dengan orang, iki ketok raine ngene iki yaitu disebut wajah. Lah ini al-urfu, konsep batas wajah itu masuk pada kategori al-urfu, masuk dalam kategori al-urfu. Maka berbagai ulama, kebanyakan yang paling banyak berbeda bukan pada nasnya. Secara nas, syarih, sorih di dalam ayat wajah harus dibasuh, tapi batasan-batasan wajah lah ini kadang yang menjadi perbedaan di antara para ulama. Membasuh muka dulu sebelum kita menjalankan sholat, di mana membasuh muka tersebut adalah bagian daripada perilaku amal berwudu. Nah, itu wudu. Paham ya? Setelah itu wa aidiyakum ilal marafiqi. Aidiyakum diatofno maring lafal wujuhakum. Ai waghsilu aidiyakum ilal marafiq. Dan kedua, basuhlah tangan-tanganmu, kedua tanganmu itu dari mulai ujung jari sampai kepada batas ini, batas pergelangan sikut. Nah, di sini kemudian kita ada pertimbangan. Malayatimul wajib ila bihi fahuwa wajibun kae, sing bab usul fikih yang kemarin. Sesuatu yang tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain tersebut hukumnya sama dengan umdahnya, sama dengan asalnya. Asale basuh tangan ini adalah wajib, dan tidak bisa sempurna basuhan wajib ini kecuali dengan membasuh sedikit di atas pergelangan sikut. Maka membasuh pergelangan sikut ini juga menjadi sesuatu hal yang wajib. Merloro iku
Setelah wajah disertai dengan niat, kemudian tangan. Wamsahu biru'usikum, kemudian mengusap sebagian rambut sirah. Nek madzhab Syafi'i itu mashu ba'dhir ra'si. Wamsahu biru'usikum. Mengusap sebagian rambut sirah. Nah, kalau kita sebagai madzhab Syafi'i itu sudah cukup ketika kita berwudu mengusap sebagian sirah. Usap sithik tok, bar basuh tangan, rai tangan terus. Nah, tapi mbasuhe ngusape rambut sirah olah-olah nganggo banyu liyane basuhan sirah asal. Tegese kita harus mengambil air yang baru kemudian diusapke pada sebagian. Arep nang kene ya oleh, nang kene ya oleh, nang kene ya oleh. Sing penting tempat di mana tukule rambut. Nah, biruusikum kepalanya bukan rambutnya. Nah, nek duwe rambut dawa terus diusapke rambutnya sing ngisor, nah itu tidak sah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa wa masah bi nasyatihi wa ala imamatihi wa ala al-khuffain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita ba'di roksi? Kenapa pada madzhab Syafi'i itu disebut sebagian daripada sirah? Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berwudu pernah disaksikan oleh beberapa sahabat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berwudu dengan mengusap sebagian nasiyah bun-bunani. Bun-bunan nak kene ta? Jadi diusap ngene tok. Sebar ini, sebar tangan terus tik 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 ngono. Tapi luwih apa ya sempurna. Terus setelah mengusap kepala atau tempat di mana tumbuhnya rambut, nah itu disebut kepala. Nah, kalau kita kan kepala segini yo, ndas yo globali kabeh. Maka biruusikum kelawan piro-piro nggon tukule rambut sirah. Ya, tempat di mana tumbuhnya rambut kepala ini. Ini kon ngusap. Wa arjulakum ilal ka'baini, dan yang terakhir keenam yaitu kelima ya, kelima ngusap basuh sikil loro nganti tekan polok. Polok ya berarti iki. Berarti nek ngono ya dekne sempurna ya sak dhuwure polok iki, sak dhuwure polok disempurnake. Set basuhan. Ini wajib wudu. Adapun sunah-sunahnya wis urusan keri. Yang penting wajib-wajib itu dulu yang kita ketahui. Tentang masalah kewajiban-kewajiban wudu secara lahiriah syariat dawuh kaya ngono. Ya ayyuhalladzina in amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini zahiri wudu ngono. Zahiri wudu ketika kita hendak mendirikan sholat, melakukan sholat, maka bersucilah, berwudulah. Carane membasuh wajah sesuai dengan batas-batasnya disertai dengan niat, kemudian membasuh kedua tangan sampai pada sikut kalih, kemudian mengusap kepala sebagian, kepala rambut kepala sebagian tempat di mana tumbuhnya rambut kepala. Yang kelima, kemudian kita membasuh kedua kaki sampai pada dua mata kaki atau di atas mata kaki. Yang keenam adalah tertib atau urut, tidak boleh dibolak balik. Sebagaimana ayat ini secara sharih menjelaskan tentang masalah itu. Lane dalam nadhoman biyen cilik aku apal iku fardhune wudu iku ana nanam perkarane niat masuh rai, masuh asta ngusap sirah, masuh suku karo urut. Tegese urut iku dinginaken perkara ingkang dingin, ngerekaken perkara ingkang keri. Teng doreng tong teng ngono mbiyen. Pas cilik madrasah diwarai ngono iku. Sebelum ayat iku, sebelum apal ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini.
Pertama, dohiri ngono, secara syariat kudu ngono. Wa qala sallallahu alaihi wasallam miftahus sholati at-tahur. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring dawuh, kunci daripada sholat adalah at-tahur, suci. Kunci daripada sholat itu sendiri adalah suci. Nah, ini suci bangsa syariat ya, berarti suci bangsa dohiri ku mau. Secara syariat tidak suci bangsa dohiri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa fa ahsanal wudu'a wa shalla rak'ataini lam yuhaddits nafsahu fihima bi syai'in minad dunya kharaja min dunubihi ka yaumi waladatu ummuh. Iki sing rada keren iki, sudah mulai masuk pada suatu motivasi. Siapa, dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang melakukan wudu kemudian pada wudhu tersebut dia melakukan yang terbaik, fa ahsanal wudu'a. Siapa yang menjalankan wudhu dengan posisi wudhu terbaik, setelah itu sholat rak'ataini, kemudian dia melakukan sholat 2 rakaat atau biasa disebut oleh ulama dengan sholat li syukril wudhu. Dengan sholat li syukril wudhu, lam yuhaddits nafsahu fihi ma bi syai'in minad dunya, saat ia dari mulai posisi wudhu kemudian dia sholat syukril wudhu sampai sholat syukril wudhu, lam yuhaddits nafsahu fihi ma bi syai'in minad dunya, sama sekali tanpa terbesit atau mengucapkan hal-hal yang berbau dunia, keistimewaannya kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuh, maka dia seakan-akan sangat suci sebagaimana ia baru saja dilahirkan dari ibunya dengan tanpa dosa-dosa. Kok iso yo? Ya kan? Sing marake kita harus membuka 2 mata di sini adalah fa ahsanal wudu'a. Fa ahsanal wudu'a. Aku pengen sampean tidak hanya sekedar faham tentang masalah syariat yang tekstual, tapi kita juga harus memahami yang berada di luar tekstual itu sendiri. Karena yo jasmanimu, yo rohanimu itu juga perlu diupeni. Cara syariat tadi, berwudu itu adalah membasuh wajah, kedua tangan, mengusap kepala, dan membasuh kedua kaki dengan urut-urut. Dah? Ngono ya. Urut-urut. Nek di dalam wudu, dimulai dari wudu, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a. Pertama, fa ahsanal wudu'a. Siapa yang melakukan wudu dengan wudu yang terbaik. Wudu terbaik itu piye? Wudu ya yang lahir dan batinnya diwudoni. Yo zahire wudu, yo batine wudu. Zahire wudu yo mbasuh wajah kelawan niat, mbasuh tangan, ngusap sirah, mbasuh sikil, terus kelawan urut atau mendahulukan sesuatu yang harus didahulukan dan mengakhirkan sesuatu yang memang harus diakhirkan. Ikut zahire wudu, jasmanimu, rohanimu juga diwudoni. Salah satu dari beberapa wudhu yang harus kita bersihkan di dalam hati adalah taubat dari beberapa dosa-dosa. Dosa lho. Lahir wudhu, batine ya diwudhoni, tegese atine iku naubati berbagai macam dosa. Karena apa? Segala sesuatu yang ada di luar diri kita itu kadang mencampuri sesuatu yang seharusnya tidak tercampur. Misalkan
ati kuwi maune ra napa-napa. Tapi ketika kita berjalan dilelah ketemu wong sing mlakune pincang. Moto ku weruh wong mlaku pincang. Wong mlakune pincang kan weruh. Terus neng ati ku muncul kalimat sing elek. Ono ya wong kok pencik koyo ngono wong dalan wirata kok lem mlaku iso deglang-degling ngono iki piye to. Nah, kila neng ati wis muncul rasa yang buruk atau tercemari oleh segala sesuatu yang berada di luar diri kita. Yang seharusnya kita itu tidak terpengaruh oleh sesuatu yang berada di luar diri kita, ya dah. Kamu ya kamu, tidak boleh kamu itu tercemari oleh sesuatu selain kamu sendiri. Kudune lak ngono to. Atimu gitu. Awake dhewe kudune lak ngono iku. Tapi pada kenyataannya kita itu sering terkontaminasi, teracuni oleh segala sesuatu yang berada di luar diri kita yang kita lihat. Nah, nek awas awake dhewe weruh sesuatu yang berada di luar diri kita itu terus hati kita terkotori, terkontaminasi, iki diwudoni diresiki. Ditaubati. Lah iku ahsanal wudu'a. Sing secara hatimu, secara ruhanimu. Secara jasmani ngono wis jelas, ora usah dibahas cetha-cetha ya to. Termasuk isbahul wudu ngene, terus nek apa jenenge jenggote tipis ya cukup ngene, nek jenggote kandel kudu saka ngisor ngene. Sempurnane ya to. Nek jenggot kandel kan kon ngene to. Ya to. Ngono terus ngapurancang sadurunge wudu ya iku ngene, ya ta? Ora kok ngene-ngene tok tapi karo ngene barang, ya ta? Basuh tangan sadurunge kekemu, terus kekemu ngisep baju maring irung. Nah, itu kan basuh kuping sing ngene, ngusap rambut sirah sampai sempurna, basuh sikil ngantek sempurna. Lah ini kan visualnya. Iku apa jenenge? Visualnya. Lah rasanya apa? Rasanya itu apa? Kamu harus bisa, roh kamu itu harus bisa menyaksikan dirimu. Misalkan sampeyan ini ndelok film atau ndelok video film. Lah, kamu itu bisa mendalami peran itu. Kamu bisa menjiwai peran di dalam film itu sendiri. Nah, itu namanya kita menyaksikan kepada diri kita sendiri melalui wudu itu sendiri. Nah, itu sing gedalan awake dhewe mudhoni batin yaiku supayane naubati kabeh dosane awake dhewe. Mula ya hadas iku bola bali, dosa iku ya bola bali. Iya. Iku wudu. Lah nek iso lahir batin iki lak dawe sing didelok ndak ajnabi iki lho. Lam yuhaddits nafsahu fima fihi ma bi syai'in minad dunya kharaja min dzunubihi kayaumi waladhu ummuh. Siapa yang menyempurnakan wudu dengan wudu yang terbaik yaitu lahir dan batin dengan sempurna, maka dia akan terbebas dari dosa-dosanya seakan dia baru terlahir dari ibunya. Saiki sing didelok sapa? Sing didelok adalah bayi, anak kecil gitu. Bayi kuwi bayi. Satu, bayi itu dia tidak mempermasalahkan saya terlahir dari ibu siapa atau berayah siapa. Ono bayi sing mutung. Yo mboten wong pancen ra iso. Kan ngono ya to jawabane. Ya iku mau berarti ketidakbisaan kita melawan ketentuan dan keputusan Allah itu sudah dimulai dari dulu. Kok kowe lera trimo kek saiki? Kok kowe lera trimo kek saiki? Heeh. Misalkan kaya aku dadi anake bapak ibu, kudune nek pancen aku iki iso ora trimo ya awit cilik mbiyen. Tapi kenyataannya kenapa saya harus tidak terima itu baru sekarang saja? Kenapa tidak dari dulu? Saat saya masih bayi. Yo karena memang tidak bisa. Berarti sampai kapanpun sampai kapanpun berarti kita itu tidak mampu melawan ketentuan Allah. Lah,
ini sifat ini yang dulu di bayi kita pas cilik awake dhewe iki tidak ada, sifat buruk ini tidak ada. Lah giliran gede koyok-koyok awake dhewe mempunyai kemampuan akhirnya berontak. Umpama bapakku yudu kuwi ngono ya. Iso idol ngono jane lumayan. Nah, ini menjadi berontak toh. Lah nek sifat ini hilang, kemudian kita kembali kepada setelan awal seperti bayi. Saya terima terlahir dari ibu siapa dan berayah siapa, dengan kondisi ekonomi atau derajat pangkat seperti apa, saya terima. Lha iki pas wudu ngono. Nah, ini berarti balik kaya bayi awal mbiyen, setelan awal, direfresh ulang ngono lho. Pikiranmu, hatimu, jiwamu, lahir batinmu direfresh. Karena file-file sampah itu ben ilang ngono lho. Lah ketika kita tidak terima, lha iku file sampah namanya toh. Kowe duwe HP, kadang kan dulu ronor ini nyaut virus-virus macam-macam toh. Lah file-file sampah ini harus kamu bersihkan dengan dires ulang. Nek kowe bayangke wudu ngene terus disempurnake kabeh terus aku terlahir sebagaimana bayi yang baru terlahir, berarti dosaku silang kabeh iki. Setelan awalnya dulu lho maksudnya, direset ulang ngono lho. Paham tak? Ketika awake dhewe wudu, iku apa jenenge restart ulang apa? Diriset lah, diriset ulang nek cara HP iki. Sedina kono ping 5, esuk tekan sore kita sudah terkontaminasi oleh berbagai macam hal yang berada di luar kita, kemudian masuk kepada diri kita sehingga mempengaruhi kesehatan jiwa, kesehatan mental, kesehatan pikirannya dhewe. Lah dires ulang ngono lho. Iki nek wis terkontaminasi kowe dadi lemot, pikirane buntu, atine supek, wis. Kamu tidak bisa mencapai apa-apa. Nah, ini fa'ahsanal wudu. Paham ya? Mudeng tenan. Dia ojo kaya pendakwah biasa kaya kudune sing top chair lho. Fa'ahsanal wudu. Ini adalah lahir dan batin. Kita gambaran sebagai anak-anak yang baru terlahir. Ono bayi entes metu trecek-trecek metu. Mbokne kok iki mlebu meneh, wis ora. Ndak bisa. Nah, kita kembali ke setelan awal ini ketika kita menyempurnakan wudu lahir dan batin, bahwa semuanya ini kuwabeh ini adalah murni ketentuannya Allah Subhanahu wa taala dan saya menerima sebagai peran ini tak tompo. Ngono. Ini kita menjiwai ketika sebagai pemeran ngono lho. Ku jenengane kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu sing pertama. Wis paham? Yang kedua, lam yuhaddits nafsahu fihi ma bi syai'in min dunya. Dia tidak pernah menceritakan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia. Kaya mau kae tidak memprotes apapun tentang masalah ibunya, bapaknya dan yang lainnya terlahir dari keluarga miskin atau kaya, kiai cilik atau kiai gede nang desa apa nang kota. Tidak peduli saya dilahirkan di mana. Sudah tidak peduli, saya terima seluruh keputusan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala sebagai awal bekal saya untuk menggapai ridho yang lebih besar lagi lah. Target yang lebih besar lagi, direset ulang. Nah, ini. Yang pertama, terlahir sebagaimana seperti ibunya. Nek wis ngono ya kharaja min dzunubihi, dia sudah terbebas dari beberapa kontaminasi. Apa dosa iki maknane racun atau sesuatu yang mengkontaminasi diri kita? Lah ya, salah satunya seperti itu gambarane. Jadi ojo selak dianggap dosa iki berarti sesuk neraka. Ganjaran iki berarti swarga selak suwen. Neraka swarga kok sok-sok suwen saiki wae gitu kan. Sesuk nek ana meneh ya ora apa-apa kan ngono ya. Sesuk nek ana meneh ya karek dinikmati kan ngono ya. Iya saiki wae gak sak kesuwen ngono lho maksude awake dhewe itu. Nah, kharaja min dzunubi kayaumi walad. Nek sesuk berarti kowe raiman maring sesuk neraka sing ana nang akhirat, swarga sing ana nang akhirat kowe gak usah takon ngono-ngono barang. Iya toh? Nek nang kene aku iso ngrasake nang kono mestine kan ya ana meneh aku wis apal gone kan ngono ya.
Nek nang kene wis mudeng nang kono ya mesti wis hafal. Nggone kan ngono lho. Ketika kita sudah bisa meres ulang diri kita, paham tentang diri kita, dimanapun kamu berada, yo berada di bawah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu gue mikir secara hakiki dalam bab wudu iso dadi tekan semono. Mulane sing dibasuh pertama wajah, tangan, terus ngusap sirah, basuh sikil ngantek tekan polo. Iki nek gelem wudu kanthi sempurna. Dilairike kaya dene bayi sing tes lair kaya sangka ibune tanpa dosa. Istimewa ya kan? Ta? Iya. Bayi yang terlahir dari ibunya. Pertama. Reset ulang yang kedua. Reset ulang yang kedua. Nah, ini upgrade-nya, upgrade atau uninstall aplikasi-aplikasi lama kemudian diinstal dengan aplikasi-aplikasi yang terbaru. Gitu. Cara wong fikih ya al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal ahdu bil jadid al-aslah. Zaman saiki nganggo Android, nganggo iPhone, nganggo apa HP-HP yang sekarang. Isek nganggo BBM ya gak ono kancane kowe. Jono kancane apa gak? Gak ono kancane. Weh, bakulan nang BBM saiki wis gak enek sing tuku. Lek bakulan ya nang Shopee, nang apa sing kira-kira sing wis gak terpakai ini di uninstall, dihapus. Ini dihilangkan. Artinya apa tuh maksudnya? Ini segala sesuatu yang ada di dalam pikiranmu yang sebenarnya tidak ada gunanya ini hilangkan. Segala sesuatu yang ada di dalam hatimu yang sebenarnya tidak berguna ini hilangkan. Kadang kita ini sebagai manusia mendownload aplikasi-aplikasi sing ana nang donya iki, dilebokno kabeh, di-download iki kabeh. Di-download sehingga muncul curung. Akhirnya buka opos sudah tak muter-muter karu-karuan. Nah, ini membingungkan dan memperberat kinerja jasmanimu, memperberat kinerja HP-mu. Berarti segala sesuatu yang memperberat hidup kita itu karena kita menginstal aplikasi yang tidak berguna. Apa aplikasi-aplikasi yang tidak berguna? Kebencian, terus suudon, aplikasi tidak berguna itu. Tapi kadang ya berguna, ngono loh. Kadang ya berguna. Lagi perlu kadang-kadang diinstal, kadang uninstall. Ngono loh. Terus marah, dengki, iri, hasud dan yang lainnya, segala macamnya. Lagi nyebabno kinerjamu itu enggak maksimal. Menyebabkan kinerja kamu itu tidak maksimal. Maka di dalam fikih pun ya dikatakan begitu. Ketika kamu menjadi qadhi, tidak boleh memutuskan perkara pada saat kamu marah. Karena aplikasimu itu sedang terinstal oleh aplikasi yang tidak sesuai untuk memutuskan hukum. Malah ini gak boleh. Fikih qadhi atau dewan hakim memutuskan permasalahan ketika dia sedang marah atau ketika dia sedang terlalu senang atau dia senang terhadap orang yang menjadi terdakwa atau tersangka. Nah, itu tidak boleh. Harus netral. Posisinya harus netral. Lagi, aplikasi-aplikasi di dalam hatimu, di dalam pikiranmu yang percuma, tidak ada gunanya, uninstall, hilangkan, hapus semuanya, dihapus. Mulanya setelah wudhu, kok kemudian kita sholat li sukril wudhu. Nah, ini kan sholat sukril wudhu toh. Bar wudhu terus kon sholat sukril wudhu. Sunai sholat sukril wudhu. Secara jasmaninya kita untuk menuntun ke situ, kita sholat sukril wudhu. Allahu Akbar. Nah,
niat ingsun salat syukur krana wudu, syukril wudu rakaat ini. Allahu akbar. Terupgrade seluruh sifat-sifat buruk yang tidak berguna ini di install ulang, kabeh diilangi, bukan diinstal ulang, uninstall kabeh diilangi. Terus kita mendownload sesuatu yang baik-baik saja. Allah akbar. Iya. Mau ketemu dancuk kae ngenyang murah jamput tenan. Nah, Bapak ngono kan jengkel toh? Nah, ini di uninstall, kemarahan ini kita uninstall, kita buang. Ngecet. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya tak nesoni mau untung ndekne nyekel arit ra bacuk nang dasku ya. Nah, mamane ngono. Itu kan berarti sudah wujud syukur kita, keselamatan kita. Dhewe orang nggawa arit. Ya toh? Dadi juragan atau dadi mandor. Karyawan-karyawan biasa ana sing nggawa arit, nggawa pacul, ana sing nggo linggis. Diseneni ku lho meneng kabeh. Umpama ndekne iki nggawa arite crok lak modar to wi mandore ya to. Lah ada syukril wudu Allah. Uninstall dihilangi, kemarahan tadi dihilangi. Allah akbar la. Fa ahsanal wudu'a gitu. Oh, Allah Subhanahu wa taala masih menyelamatkan. Wah, akhirnya rasane ibadah ya nikmat ngono lho. Allah. Tapi nek nggo syariat tok wong metenteng. Wah, aku sudah bersih dari dosa. Allahu akbar. Malah bersalat tambah ngamuk kamu, karyawan-karyawan tidak sholat, bejat semua kamu, neraka semua kamu, saya potong gaji. Wah, malah saya buyar gitu. Lah saya welek toh ya kan. Nah, ini tidak di uninstall. Instalane aplikasinya jek podo ngono lho. Aplikasi marah. Cuma penggunaannya beda. Basisnya jadi beda. Kalau tadi basisnya marah pada maksiat, yang sekarang marah pada padahal podo-podo marah. Aplikasinya masih sama. Install, di uninstall, dihilangi ini. Diganti dengan aplikasi yang tepat. Aplikasi yang benar. Bukan dengan aplikasi sum'ah atau aplikasi ghadab, aplikasi hasud, aplikasi macam-macam. Nah ini dihilangi. Itu sederhananya le nangen-nangen ngono. Sederhananya seperti itulah. Paham ya? Paham toh? Di pertama, menerima dulu bahwa saya itu memang setelan seperti ini oleh Allah. Yang kedua, di uninstall segala sesuatu yang ada di dalam hati dan pikiran kita, kabeh hilang. Masukkan dan ambil aplikasi-aplikasi yang paling bagus. Nah, mulanya pas sholat itu aja susah. Sholat ini sing seneng, sing bahagia. Ngono lho. Kalau uninstall, Allahu Akbar. Ngono. Kita tersenyum mengafirmasi diri dengan sholat itu. Nek cara wong sing pecinta alam, lho toh, wong sing pecinta alam, kita mengambil energi alam. Wah, nek sing wong apa jenenge? Senengin jagung ini lho kowe. Wah, ngono kan mengambil energi alam. Wah, nek dhewe salat Allahu Akbar. Tidak hanya alam ini yang kita ambil, alamul mulki lan alam malakut. Oh iya toh. Lebih besar daripada sekedar itu, kita mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Karena apa? Ya jasmani kita dan ruhani kita ini sinkron. Allahu Akbar. Wah, ketika kita menangis di dalam sholat pun itu menangis bahagia karena perjumpaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngono diuninstall ulang, diafirmasi. Ketika Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala sesuatu kenikmatan kepadaku, yang senantiasa merawat diriku. Kan kalimat-kalimat baik semua toh sing didengarin. Jadi makna nono kalimat Fatihah. Mulane salah satu yang diperintahkan di dalam sholat iku khusyuk. Carane khusyuk salah sijine ngangen-nangen maknane sholat. Deloken maknane sholat itu semuanya afirmasi positif. Tapi nek koyo biyo tok, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, amin. Ya wis. Oleh yo ngono. Nah, maka perlu suatu ketika awake dhewe mengafirmasi itu dengan ngangen-nangen lah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal. Baru mantap sholatnya. Ini dimulai dari mana? Dimulai dari wudu, kemudian sholat syukril wudu. Lah, mulane saya sangat iman sekali dengan apa dawuh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum dunia. Maka dia seakan-akan baru saja terlahir dari ibunya tanpa dosa. Lah maknane kaya iku mau penjabaran. Oh. Tapi nek gak percaya ya ora apa-apa. Nek arep ngeyel salate kaya biasane ya kono. Ya toh? Tidak ada perubahan apa-apa. Ya toh, kan? Nah, ini kita akan ada perubahan yang bagus nanti. Kita progresnya akan semakin bagus. Ya lahir kita, ya batin kita. Sementara semono sewi. Nah, iki sing iki dawa soalé. Iya toh? Sementara semono sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun ngelek-ngelek mboten, Bos? Wah, ngelek-ngelek kaya niki.